Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan di Quran surat 69. Kemarin 68 sudah selesai ya. 68 itu juga ini ada part 1, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, itu hari pertama. Ini hari pertama, kemudian yang hari keduanya, ini hari kedua, ini hari keduanya, kemudian yang ini hari ketiganya. Ini hari ketiganya. Baik. Kak Zahra sehat, Kak? Oke, kita ya selamat Idul Adha yang kita kemarin sudah merayakannya. Semoga menjadi penguat kita di dalam beragama Islam dengan kurban kita, dengan pelaksanaan ritualitas kita, menjadikan diri kita lebih baik lagi ke depannya. Baik. Karena memang kalau di Indonesia itu Islamnya itu ritual ya, banyaknya sedikit-dikit ada ritual, dikit-dikit ada ritual. Alhamdulillah, iya. Kak Zara itu diganti aja Kak usernya, ini nomor user aja. Kalau saya nggak jeli lihat ininya, lihat fotonya, Kakak kelihatan punya orang lain jadinya. Dan aku inget-inget ini Kak Zahra gitu. Baik. Kita sudah sampai di ayat 69. Sebentar, ini saya pindah ke meja besar. Kemarin tuh pindah dari meja kecil. Ya, sama-sama sekedar saran. Kalau kakak nggak mau juga nggak apa-apa. Be feel free ya. Nanti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buku referensinya sudah saya sematkan ya. Itu ada mushaf tajwid dari Ummul Qura, ada juga mushaf i'rab yang biasa kita pakai. Cuman saya tuh dari kemarin tuh biar saya bisa live di meja, ataunya nggak tahu keselip di mana. Gak apa-apa, nanti dicari. Tuh, lihat berantakan ini. Identik, mimin itu identik berantakan. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai di ayat berapa Kak kemarin? Nah, sekarang 60. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ya, 69. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safraun fakihun launuha tasurrun nadirin. Kita mulai dari ayat 6 sambil mengingat-ingat artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala, dan kalian ingatlah ketika qala Musa berkata. Siapa yang berkata? Musa liqaumihi, pada kaumnya, innallaha, adapun sesungguhnya Allah itu, ya'murukum, dia Allah itu memerintahkan pada kalian, akan memerintahkan pada kalian antadbahu baqaratan, agar kalian menyembelih baqarah, sapi betina. Qalu, mereka berkata, at-tatahiduna, apakah engkau akan menjadikan kami hujuan sebagai olok-olok? Qala, Musa berkata, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna, aku menjadi
tidak, berarti dia ada sesuatu unsur tidak di dalamnya. An akuna, agar aku tidak menjadi minal jahilinya, dari orang-orang yang bodoh. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Bani Israel. Udu'u, mohonkanlah lana bagi kami. Kamu mohonkanlah bagi kami. Engkau mohonkan pada kami, bagi kami. Robbaka, pada Rob engkau. Jadi ini yang maf'ulnya ini. Lana itu si jumlah ya. Yubayyi lana, dia menjelaskan lana bagi kami, mahi apa itu. Mahia apa ini Baqarah. Qala, Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia, siapa Allah, yaqulu, dia siapa Allah berkata, inna, berfirman, innaha, sesungguhnya dia, siapa, sapi, baqaratun, sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun, sapi betina, la faridun, tiada, tidak, bukan tiada, tak nafi ya kan, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Yang pertama naat, yang ke sini karena ada wawu, namanya bikrun itu adalah apa? Bikrun itu adalah maktub. Kita assalamualaikum teh haji, waalaikumsalam. Aduh, terus mulai lebet aja barangkali cek lebetnya. Ayo yang nate itu iya. Itu tengah os. Wala bikrun awanun ta'acan awanun, pertengahan, baina dalika, di antara itu ya, ini mudhof ilaih, ini ya zorob kan, maf'ul bih. Fa'alu, maka kalian kerjakanlah, ma, pada apa-apa, tu'maruna, diperintahkan, kalian diperintahkan gitu kan. Jadi kaliannya itu naibul fa'il. Nanti kita belajar untuk menerjemahkannya. Sekarang kita terjemahkan dulu yang ini. Qalu, mereka berkata, siapa? Bani Israel. Udu'u, kamu mohonkanlah, kan ada kata ininya tuh, udu'u, ini awal berarti anta ya. Kamu, engkau mohonkanlah lana bagi kami, robbaka, pada Rob engkau, yubayin, untuk menjelaskan, agar yubayin, ia menjelaskan, yang menjelaskan lana bagi kami, ma launuha, apa sih warnanya gitu. Padahal disuruh nyembelih sapi, udah sembelih sapi apa? Sapi betina yang muda, tidak tua, juga tidak muda, pertengahan antara itu. Terus kemudian tanya lagi dia, kan udah disuruh ya, fa'alu matuk marun, maka kalian kerjakanlah, ma, pada apa-apa, tu'maruna, diperintahkan, kalian diperintahkan untuk apa gitu, terkerjakan. Nanya lagi, qalu ulana robbaka yubayyilana ma launuha, apa warnanya kan. Maka siapa berkata? Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia siapa? Allah, yaqulu, dia berkata, Allah berkata, innaha, sesungguhnya ia siapa sapi, bakorotun, itu sapi betina, adalah sapi betina, sofraun, sofra itu kuning, fakiun, tua, launuha, warnanya, nyaknya balik ke sapi, tasurun nadirin, engkau senang melihat pada mereka gitu, tasurun nadirin gitu. Iya, tasurun, sebentar, bukan gitu, tasurun, senang, senang, siapa yang senang? Pada orang-orang, dia menyenangkan, nadirin, pada orang-orang yang melihat gitu. Jadi orang-orang lihat tuh seneng ya. Ayo kita bedah ya. Ada 3 kemarin tuh. Ini yang ada 3 hari, berarti kita juga nanti ada 3 hari ini ngerjain yang ini ya kan, yang qalu ulana robbaka yubayyin lana, tapi udah bisa semua, tinggal kita terapkan aja. Bu Yuli tuh baru datang. Kita ulangi lagi ya.
surun nadirin. Oh iya nih. Qalu fi'il madi kelihatan. Fi'lun madin dengan fa'ilnya fi'il madi maklum dengan fa'ilnya hum. Ud'u lana, ud'u fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Lana ini jar majrur. Ud'u lana rabbaka yubayyilana sebagai makulul qoli. Makulul qolinya kita sebut maf'ul bih. Sebab kedudukannya maf'ul bih karena apa? Karena qalu ini adalah fi'il madi maklum. Lanjut ya Kak ya. Rabbaka ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Yubayyilana, yubayyin ini adalah fi'il mudhari yang jazm. Jazm kenapa? Karena jazmnya sebab ini adalah jawab tolab. Kalau jawab tolab maka dia dijazmkan. Ya. Fi'il mudhari yang dijazmkan karena jawab tolab dengan tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir dengan fa'ilnya huwa. Baik. Yubayyin sebagai jawab tolak dari ud'u. Baik. Lana ini jar majrur muta'alaknya kemana? Ke yubayyin. Kalau ini lana muta'alaknya kemana? Ke ud'u. Jadi kalau setiap itu tuh Kak, setiap jar majrur itu harus muta'alak. Baik. Kalau kecepatan bilang, kalau kelambatan bilang. Baik. Ma ini mengulang Kak. Ma ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Bukan maf'ul bih karena ini rabbaka yubayyilana. Ma ini isim istifham sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kan harusnya kan iya ma gitu. Apa itu gitu? Apa ini gitu? Apa itu masalah apa itu Baqarah gitu. Makanya harusnya Baqarah itu apa gitu kan? Maka maknya ini isim istifham sebagai khobar muqaddam, hiya sebagai mubtada muakhir gitu kan. Kita terjemahkan, qalu mereka berkata, ud'u lana rabbaka, kamu mintalah bagi kami pada Tuhanmu, yubayyilana ma hiya, dia menjelaskan pada kami apakah iya sapi itu gitu loh. Oke. Sekarang yang kedua. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kan gitu Kak. Makanya ini adalah jenis fi'il madi maklum. Maka makulul qolinya kita sebut sebagai kedudukan sebagai maf'ul bih. Makulul qoli itu apa? Yang isi perkataannya gitu. Baik. Inna huruf nasab dan taukid, hu sebagai isim inna, yaqulu fi'il mudhari yang rofa dengan tanda rofanya domah karena fi'il mudhari sahih akhir dengan fa'ilnya huwa. Yaqulu ini sebagai khobar dari inna. Innaha baqaratun. Inna huruf nasab dan taukid, ha domir mutasi sebagai isim inna, baqaratun sebagai khobar inna. La faridun, la-nya ini huruf nafi, faridun ini adalah naat, man'utnya mana? Baqaratun gitu. Wa-nya huruf atop, la-nya ini nafi, la nafi, bikrun ini sebagai maktub. Kenapa maktub bukan naat? Karena di sini kemasukan huruf wawu. Syarat khobar muqaddam Kak. Oke. Khobar muqaddam itu jenisnya adalah huruf atau jenisnya dia itu sibeh jumlah berada di depan gitu. Maka disebut khobar. Nanti kita praktek baik. Wala bikrun. Wa ini huruf atop, la-nya itu nafi, bikrun ini maktub. Oke. Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke faridun gitu Kak. Jadi bukan ini naat gitu enggak, karena ini udah kemasukan huruf wawu. Gitu Kak. Baik. Sudah kita baca qala innahu yaqulu, dia Musa telah berkata, innahu sesungguhnya, adapun sesungguhnya Allah itu, dia berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya dia itu sapi, adalah baqaratun adalah sapi betina, la faridun wala bikrun, tidak dia tua dan dia tidak muda.
gitu. Sekarang awanun baina zalika, awanun ini adalah naat. Naatnya kemana? Bakorotun lagi gitu. Baina zalika, baina ini maf'ul fih atau dzorob. Kalau dzorob depannya adalah idofah gitu, diidofahkan, maka dia dari mudhof ilaih. Baina maf'ul fih wa huwa mudhof, dzalika isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Ya. Ini kalau ada pertanyaan diulangi ya kalau udah selesai ngajinya. Faf'alu ini isti'nafiyatun. Kenapa isti'naf? Karena tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya gitu Kak. Kalau tadi kan cerita tentang gimana itu sapi, ini kan enggak. Faf'alu maka kalian kerjakanlah. Faf'alu fa-nya ini isti'nafiyatun. If'alu ini adalah fi'il amr dengan fa'ilnya antum. Ma ini maf'ul bih isim mausul sebagai maf'ul bih. Kenapa ini maf'ul bih? Ini karena di sini butuhnya fi'il fa'il, butuhnya apa? Maf'ul bih. Maka ini isim mausul kan tugasnya apa? Menyempurnakan kalimat. Baik. Fa'alu ma tu'marun. Maka sebentar. Ini adalah fi'il amr dengan fa'il, maka maknya ini adalah isim mausul. Kalau ini isim mausulnya sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Sebab apa? Isim mausul tugasnya menyempurnakan kalimat. Ini di sini butuhnya apa? Maf'ul bih gitu loh Kak. Karena ini adalah isim mausul, maka butuh silah mausul dan aid. Nah, tu'maruna ini adalah fi'il mudhari yang majhul. Tandanya itu karena ini sebutun nun ya. Tu'maruna ini berarti naf'ibul fa'ilnya apa? Antum, kalian diperintahkan gitu. Apa-apa yang kalian diperintahkan. Ini ada fa'il, antum ya kan? Antum apakah cocok ke ma? Tidak sesuai, tidak cocok. Maka kalau sudah kelihatan begini nggak ada lagi domirnya, maka sebenarnya ini ada domir yang dihapus, yaitu bihi. Jar majrur yang dihapus. Nah, kita carinya apanya? Ya ini. Domirnya, domir yang kembali ke ma adalah aid gitu. Makanya hi-nya ini adalah sebagai aid gitu Kak. Paham? Lumayan. Kalau nggak paham, alhamdulillah telan aja dulu, nanti kita bisa kerjakan. Baik. Awanun baina dalika, pertengahan di antara itu, faf'alu maka kalian kerjakanlah ma tu'maruna pada apa-apa yang kalian diperintahkan gitu kan. Udah selesai 68, 69 sekarang. Pertanyaannya si B apa tadi? Khobar muqaddam. Baik. Ntar saya carikan ya. Berarti kita pakai ya. Lila nyambung nah. Alhamdulillah. bias satu budak ieu mah apa namanya tuh pesan dari saya, kalau susah nyambungnya gitu berlatih lagi nanti lama-lama bisa. Ini di itu tuh pakulna lahum kunu kirodatan khosiina. Sana cari yang deket-deket aja, aku mau cari nih Kak. Awalnya mubtadanya tuh hiya, itu domir murfasil kan, domir murfasil yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Kemudian khobarnya adalah ma gitu. Ma ini iya ma gitu. Nah,
ma ini sebagai sebagai khobar kan, ini urutan awalnya begini. Nah sekarang kita lihat ya adalah domir munfasil. Baik, munfasil yang berada di awal kalimat, dia domir yang rofa kan, namanya mubtada. Kalau ma ini huruf istifham, hiya ma gitu, istifham, isim istifham. Istifham harusnya di depan kan, harusnya di depan. Ini urutan pertama, sebentar Kak. Ayo atuh ibu iraha mangka dieu. Kayak orang. Kalau misalnya kita ketemu pun nanti judulnya malah bukan cerita ngaji kayaknya. Coba lihat aja. Iya. Ini mubtada gitu. Ininya khobarnya isim. Sekarang posisinya di depan, Kak. Depan. Ini namanya khobar. Ini khobarnya di depan. Ini mubtada. Yang tadi itu kan ya. Mubtadanya hiya. Iya, ininya mahi gitu kan. Nah, karena posisinya dia tuh di belakang, namanya mubtada apa? Mubtada muakhor gitu. Jadi sebutnya mubtada muakhor. Kenapa disebut mubtada muakhor? Karena harusnya mubtada itu di depan. Nah, kalau ini maknya jadi apa? Khobar muqaddam. Sama seperti yang di yang di kalimat itu kan ada apa namanya itu maf'ul muqaddam ya, karena maf'ulnya ke depan kan, sementara fa'ilnya di belakang. Yahdihim rabbuhum kan, yahdi itu kan fi'il dengan domirnya ya, yahdihim, himnya ini adalah maf'ul bi gitu. Nah bentar, kita tulisin dulu. Yahdihim sebentar, rabbuhum. Ya. Yahdihim rabbuhum. Nah, ini awalnya ini apa? Fi'il mudhari ya kan? Yang rofa. Tanda rofanya apa? Ya, sukun. Karena ini tanda rofanya itu domah muqaddar, sebab ini huruf ilat gitu loh Kak. Baik. Himnya ini sebagai maf'ul bi apa? Muqaddam gitu. Muqaddam, kenapa muqaddam? Karena dikedepankan. Nah, yang fa'ilnya mana? Yang fa'ilnya ini nih Kak nih. Ini fa'il. Robbu itu fa'il yang dirofakan dengan doma. Kemudian himnya ini adalah wawa mudhof, dan humnya adalah mudhof ilaih gitu. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih gitu Kak. Mudhofun ilaih gitu. Paham ya? Jadi posisinya awalnya kan kalau ini tuh gini. Fi'il plus fa'il plus maf'ul bi gitu kan. Nah, ini maf'ul bihnya ke depan. Sebelum fa'il, makanya posisinya kalau gini, fi'il plus maf'ul bi plus ininya fa'il. Kalau ini posisi kayak gini berarti maf'ul bi apa? Muqaddam gitu. Muqaddam gitu Kak. Gitu. Dalnya udah kecil ya? Ya. Ini salah. Isi salah. Gitu Kak. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Apakah syaratnya? Syaratnya biasanya kalau dia itu khobar muqaddam itu apa? Khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam. Biasanya dia berupa jar majrur. Jar majrur. Lihatin deh.
Kalau dia majrur duluan, berarti harus maka dia menjadi apa? Menjadi khobar muqaddam. Bisa lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada kan di surat ini? Walahum ya gitu seterusnya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Itu kan berarti itu jar majrur di depan, namanya khobar muqaddam gitu, Kak. Baik. Kemudian apalagi zorob. Kalau dia awalnya zorob, maka jadi khobar muqaddam. Itu aja. Tadi itu apa? Istifham, ya kan? Isim istifham. Gitu. Sorry, nggak kelihatan ya. Sila Arab. Makanya gimana? Oh, Arab. Nggak paham? Iya, baik, dah ya. Sekarang kita di ini. Nanti ketemu lagi nanti, Kak, yang apa yang kayak tadi yang saya nyatakan itu dia khobar muqaddam. Baik. Qalu ini kembalikan ke awal. Kembalikan ke awal. Apa kalau misalnya ini simpen kan mama ya atau itunya. Qalu itu apa, Bu? Fiil apa? Qalu fiil apa, Bu? Pak, ayo cek. Fiil apa? Fiil madi. Betul ibunya Rehan. Fiil madi yang apa nih? Maklum apa majhul? Diselesaikan. Fiil madi majhul apa maklum? Karena ini qalu. Untuk menentukan makulul qaulinya sebagai maf'ul bi atau naibul fa'il. Maklum, betul Ibu. Maklum. Maklum dengan apa ini? Domirnya apa di sini? Qalu. Betul. Domirnya apa ini? Hum. Ayo yang lainnya ikutan. Gak apa-apa, ini belajar kok ini. Kalau hum, dia itu bukan hiya atau huwa, maka hum ini menjadi fa'il. Aku kayaknya kecepatan ya kalau ngomong kemarin. Dengerin ya. Aku dengerin. Rekamannya ternyata kayaknya tuh ngecepretnya tuh kecek sampai nggak tahu paham apa tidak. Apunten Ibu Uun. Ya. Qalu fi'il madi maklum dengan fa'ilnya hum gitu. Nah, kan kalau ini fi'il madi maklum di sini kan titik 2 gitu kalau bahasa Indonesia mah ya. Maka ini namanya makulul qauli. Ya, makulul qauli. Maka makulul qaulinya sebagai apa? Makulul qaulinya sebagai apa? Nggak kelihatan. Makulul qaulinya sebagai apa? Ayo. Hana nama anakku nomor 3. Betul, sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi-nya siga raginang ya. Tapi kalau ketemu orangnya, pernah tuh aku ketemu sama teman anak mahasiswa dulu waktu di sana itu. Apa namanya tuh? Dikiranya Teh Mimin tuh jutek katanya gitu. Nggak ada ini, tapi kalau udah ngobrol mas ini nyaman gitu, orang udah nyaman dengannya. Alhamdulillah. Kalau wa alif pasti hum ya Teh. Iya betul, wa alif tuh pasti hum. Ayo kita lihat lagi di sorobnya Bu Un. Bu Un kalau misalnya ada pelatihan apa tuh? Pelatihan bahasa Arab ikut. Ya. Jadi tahu. Nah, karena ini fi'il madi, ini Bu Un. Kalau ini fi'il madi itu ada akhiran aja. Nah, akhirannya kalau wawu alif berarti dia punya domir munfasilnya adalah hum gitu. Betul. Kalau wawu alif berarti dia hum gitu. Betul. Nah, jadi contohnya gitu. Akhirannya apa nih? Akhirannya tak sukun, berarti dia punya domirnya hiya. Kalau dia akhirannya tak, maka dia punya domirnya huma. Kalau nak itu berarti punya domirnya hunna gitu. Oke. Kalau akhirannya tak
Berarti ini tak sama tak yang mana ini? Beda kan, ini mata taknis, ini tak biasa. Berarti ini anta gitu. Karena ini fi'il madi. Kalau fi'il mudhari sama itu. Baik. Antuma ini punya akhirannya tuma gitu. Kalau antum dia punya akhirannya tum gitu. Jadi kalau akhirannya lihat di belakangnya ti, berarti dia akhir pakai buku apa ini tuh? Pas waktu pelatihan ini Kak. Kalau pakai buku referensi, aku punya buku referensinya yang ada di keranjang kuning itu. Kalau sudah punya, aku cuman pakai tasrif sama mushaf i'rab ya. Kalau yang ini di tasrif juga ada Kak, nanti saya tunjukkan. Jadi kita tinggal lihat, oh ini belakangnya apa gitu. Kalau belakangnya ti berarti dia anti. Kalau belakangnya tuma berarti ininya antuma gitu. Kalau belakangnya tunna berarti domirnya adalah antunna. Kalau belakangnya tu, akhirannya tu, maka dia punya domir yaitu ana. Ya. Kalau na itu na berarti nahnu. Baik. Kalian gak punya buku ini gak masalah. Ini sebenarnya pas waktu pelatihan. Kita bisa punya di tasrif. Nah, di tasrif itu kita bisa uraikan juga. Silahkan saya sematkan dulu. Ini paling laris kok saya jualan yang kayak gini. Ada di etalase 3. Harganya 8.500. Setiap akun berbeda. Baik, setiap akun berbeda. Dan itu bisa sekarang kita lihat di ini di 30 ayat halaman 36. Cik Aci itu udah datang belum tasrifnya? Ya. 6. Nah, ini 36. Nah, ini fa'ala. Nanti tinggal buat lagi aja ini hanya gini. Fa'ala berarti punya apa? Punya dia itu akhirannya ini doma gitu loh. Doma. Fa'ala berarti akhirannya alif. Kalau ini akhirannya wawu alif. Itu kata buun gitu kan Kak. Iya betul buun. Ini ada akhiran. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah ini fa'alat berarti akhirannya apa? Tak sukun. Ya tak sukun. Murah banget ini. Itu seumur hidup kalau kita pakai kita belajar belajar bahasa Arab ini kepake terus. Fa'alata, kenapa saya tidak tidak bilang kalau gitu harus hafal? Enggak, diterapkan ya. Nih ta gitu. Kita akhirannya apa? Ta gitu. Karena ini panjang ya Kak. Ta gitu. Bukan alif tapi ta gitu. Fa'alata. Akhirannya awalnya kan 3 huruf tuh. Fa, ain, lam gitu Kak. Kalau ini apa? Na gitu. Bukan nun tapi na. Gitu. Terusin ya. Sekarang fa'al ta nita. Ya, fa'al ta ni akhirannya adalah ta. Nituma. Nituma gitu. Ini kan 3 huruf. Fa, ain, lamnya. Udah selesai nih. Ada belakangnya tuma. Tulis tuma gitu. Nah, kalau yang ini tum. Gitu. Jadi kalau belakangnya ada tum, gampang. Ini berarti masuknya ke domir apa? Antum gitu. Kita coba lihat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Nah, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, ini kalau ini tuh. Nah, ini nah gitu. Berarti ada domirnya di sini. Gimana masukinnya? Gampang. Humahum, iya humahunna, anta, antuma, antum, anti ini anti kan? Nih akhirannya ti. Ininya anti, antuma, antun. Nah ini tunna gitu Kak. Tunna.
berarti ini tu dan fa'altu, fa'alna. Assalamualaikum salam Ibu Wati, apa kabar? Masih sudah tetap layar. Begitu ya Kak ya. Pokoknya punya kitab ini, punya buku ini, harganya murah, cuma 8.500 dan kepake selama kalian belajar bahasa Arab. Nah, gitu. Sekarang kalau kita lihat ini kolu. Kolu itu berarti dari kola, kolu, ya kan? Iya. Awal katanya itu asal katanya fi'il madi. Ya, fi'il madinya apa? Kola. Nah, kola itu jenis apa? Jenis kalau kita di tasrif istilahi masuknya bab awal. Kola ini sama seperti ini. Kola. Kok bisa? Iya, soalnya sesudahnya itu kita lihat di kola yakulu kaulan, sama, iya kan? Berarti ikutnya bina ajwab wawi. Apa itu? Ajwab wawi itu pertengahannya ada huruf wawu gitu. Ikutnya mana? Ya ini, kalau mudorenya keluarnya tuh nanti yakulu. Nah, wawunya keluar tuh. Yakulu gitu. Kakak jangan di itu aja, nanti kalau udah punya uang banyak nanti dibeliin Mbak. Saya tuh cenderung orang yang mengajukan beli buku ini, beli buku itu tuh kalau dipakai gitu. Kalau nggak dipakai nggak perlu karena butuh gitu. Kalau butuh apa nggak, makanya konsepnya itu kalau butuh beli, kalau nggak butuh nggak usah. Ya ini butuhnya sepanjang ini kita belajar bahasa Arab, ya beli gitu kan Kak. Baik ya, lanjut dah ya. Oh iya, belum di ini. Nah kalau ini ajab wawi kita masuknya ke, ini agak besar, terlalu besar, dikecilin dulu segini ya. Oke, Asih yang sudah beli kertas A6. Iya, kertasnya kuning Kak, kertas kuning aja ngambilnya. Aku saranin ketika pesen bilang mau kertas kuning, jangan kertas koran. Nanti coba. Aku merasa lebih enak pakai kertas kuning. Ternyata kata Ustadz tuh bilangnya gini. Kata Ustadzku itu bilangnya gini, kalau kertas kuning matanya sehat. Iya. Kalau kertas A6 tuh kecil ya Kak. Ini A5 mau iya kayaknya A6 deh. Gitu. A6 kecil banget. Baik, lanjut ya Kak. Fa'al. Ini sona ya sunu saunan wa masonan. Fahuwa soinun. Nah, sekarang yang sebelahnya. Wadhaka masunun sun latasun masonun miswanun. Ini misonun, harusnya miswanun. Tapi kita paham. Oke, sekarang kita coba masukkan kola. Bedanya A5. Gak paham Kak, kita paham. Saya ada yang paham deh. Apa ini di bawahnya A5 kan, berarti A6 kan? Baik. Kayaknya lebih kecil. Iya, ini A6 Kak. Kakak benar. Ini kola yakulu kaulan wa makolan fahuwa qailun. Ini ada tambahan mim, makanya sebutnya masdar mim. Yang ini masdar gitu. Buat apa? Itu yang disemlah asob yang jatuh sesudah itu kan carinya ini apa? Jadi maf'ul bi. Kalau misalnya dia itu saunun, itu berarti dia rofa gitu kan. Rofa di posisinya di mana? Depan atau di belakang atau nempel atau apa. Nanti kan tinggal gampang. Dia berubah-ubah gitu loh Kak. Inun berarti inun, iya kan? Ilun. Kol. Bukan wilun Kak. Ini kan ikutnya inun, ya kan? Iya, berarti ilun gitu. Ikutin aja. Namanya juga diterapkan, wajahnya timbangannya apa gitu. Asia sudah bergabung, barakallahu fikum.
Kemudian wadaka makulun. Kul. Nah, Kak, kalau bilang kul itu perintah. Kalau kul kayak kita baca di Quran surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Gitu kan? Berarti katakanlah huwallah, adapun dia siapa Allah gitu kan. Adalah Allah yang satu. La takul, jangan kau berkata maku apa makolun mikwalun gitu. Ya, tadi udah istilah ini tasrifnya istilahi. Masuknya bab berapa? Bab pertama dari sulasi mujarad. Kan aslinya kola. Kata orang kan kalau kola itu kan nggak ada iniannya, ternyata di belakang di demnya masih ada ya kan. Ada wawu ternyata. Baik. Ud'u lana. Fi'il apa ini ud'u? Fi'il apa ini ud'u? Fi'il apa ud'u? Ayo Kak. Amar. Fi'il amar. Ud'u lana. Domirnya apa di sini, Bu? Domirnya apa di sini? Amar, betul Kak Yuli. Anta, iya. Fi'il amar itu untuk orang kedua. Kalau orang kedua nggak ada namanya hum atau huwa gitu, nggak. Untuk orang kedua nih harus diajak ngomong gitu kan. Kamu kerjakanlah, berarti ini sebagai fa'il. Selain huwa dan hiya langsung jadi fa'il Kak. Iya. Lana ini apa? Jar majrur kan? La huruf jar. Kok Bu? Kenapa nggak pakai lina gitu? Nggak. Susah orang Arab. Lana. Ini huruf jar. Huruf jar, kemudian na sebagai majrur. Baik. Jar majrur. Jar majrurnya ini muta'alaq. Muta'alaqnya kemana Kak? Ya, jar majrurnya ini muta'alaq. Muta'alaqnya kemana? Ya, ini muta'alaq. Jar majrur, muta'alaqnya kemana? Udu'u, betul. Betul. Nah, ini namanya muta'alaq atau muta'alliq biasanya itu. Terkait atau kadang orang nulis langsung ta'alluqnya kemana ta'alluqnya gitu. Ya betul buat ta'alluq. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Oke. Oke. Harfu ilatnya marfu sebanyak. Iya. Ini kan awalnya kan ada yada'u gitu kan. Ada huruf ilat di belakangnya, tapi karena ud'u lana dihilangkan. Karena apa dihilangkan? Posisinya sebagai jazm. Iya, paham gak? Yang ini nih, paham gak? Aku mau dibahas sedikit. Kalau fi'il amr tuh posisinya jazm terus kan, Bu? Iya. Ada yang paham nggak? Ud'u lana, di situ ada huruf ilat. Asalnya ud'u. Da'a. Da'a dua apa ya? Tahu. Ada ini nggak? Saya tuh paling ini sama kamus tuh ya.
mana kamu nanti tak ini. Da'a yadu'u. Da'a yadu'u. Di yadu'ul yatim gitu kan. Da'a yadu'u. Ada wawu di situ perpilatnya kan. Oke. Kita lihat. Ya da'a. Qalu tu'ulana iya. Ya sama Kak, ini saya juga gini. Yadu'u. Ya kan ada huruf ilat kan. Yadu'u. Mudhari'nya apa? Yadu'u kakak, bukan yadu'u. Da'a yadu'u gitu. Bukan yadu'u. Yadu'u liyatim gitu kak. Salah ya. Yadu'u. Da'a yadu'u gitu. Oke. Yadu'u. Baik. Da'a yadu'u. Saking dal. Nggih, pripun? Ya. Untuk yadu'u. Da'a yadu'u. Leres ya, Bu? Oke. Ya yadu'u. Ikutnya wajan apa? Da'a yadu'u. Goza yagzu. Leres mboten? Situ dakwatan, ya kan? Ini kan? Da'a yad'u, ya jadi ud'u gitu kak. Oke, kita masukin. Ya, dua dana huruf ilat dinakis di belakangnya. Da'a ya goza yagzu gozwan gitu kan. Da'a yad'u berarti dakwatan gitu. Wamad watan gitu, pahwadain gitu ya, pahwadain ini gozin terus mboten. Iya, masdanya dakwatan. Baik gitu, kita ulangi ya, sebentar ya, pelan-pelan aja gitu. Aku pengen ngasih tahu kalau ini tuh asalnya da'a kan, ini fiil madi kan, fiil madi. Nah fiil mudhari'nya ini fiil mudhari dot ya kan, dot fiil mudhari yang apa, rofa ya. Jadi habis itu kita masuk ke fiil amar. Bentukan fiil amar ini sebenarnya awalnya dari ini nih kak, dari fiil mudhari. Ya da'u, sebentar ya da'u gini. Nah ketika itu ketika menjadi ini kan berarti fiil mudhari. Kalau amr itu posisinya jadi apa? Posisinya yang yadu ini menjadi jazm. Nah, dijazmkan kak, dijazmkan ya. Dijazmkan, posisinya yadu jazm berarti hilang huruf ilat di belakangnya. Oke, menjadi yadu. Oh salah, awalnya gak apa-apa. Yadu gitu kak. Nah yang ini nih, ya ini yang huruf mudhoro'ahnya nih, huruf mudhoro'ahnya dihilangkan juga, dihilangkan. Ini gampang kok, dihilangkan terus jadi apa, diganti alif, ganti alif atau hamzah wasol ya, namanya hamzah wasol. Jadi kalau ini yad'u, ininya jadi ud'u gitu, itu udah ininya tuh pakem, udah. Nah menjadi ud'u gitu. Ininya tuh sebenarnya hamzahnya hamzah wasol ya kak. Jadi kalau misalnya masuk ke huruf lain, ada huruf lain nanti menjadi
hilang kayak qaludu gitu Kak. Gitu. Ya, mudah-mudahan jadi paham. Saya pahami ini adalah fiil amar. Kakak tidak boleh bilang ada fiil nahi. Fiil nahi itu bukan nahi tapi karena kemasukan huruf la nahi gitu Kak. Maka depannya menjadi jazm. Itu. Ya, la tad'u. Ya kan? Itu. La tad'u. Gitu kan? Kalau ain fi'il harakat dhamma, hamzah wasal berharakat dhamma. Betul, Masya Allah. Fi'il amr diambil fi'il dari yang mukhatab. Betul Kak, Masya Allah. Terima kasih. Aku tuh membahasakan gak bisa kayak gitu teh. Hatur nuhun Kak intermezzo. Iya, Masya Allah. Barakallah. Jadi kalau membuat fi'il amr itu awalnya kita ambil yang mudhari'nya Kak, yad'u. Kemudian ini dijajemkan atau kita awalnya itu huruf ya-nya ini huruf apa kan namanya? Mudhari'nya ini diganti menjadi hamzah wasal gitu. Kalau harokatnya dia itu ain fiilnya apa? Ain fathah gitu. Bisa if'al gitu Kak. Ya kan? Ya bisa bisa mudora'ah tuh Anita gitu loh Kak. Kalau saya bukan Anita, Inai. Temen aku kan ada namanya Iin Inaya gitu. Maka kata dia hilang kelas terjemah itu kalau nggak ini kannya fiil mudore itu diawali dengan huruf mudore. Huruf mudoro'ah apa? Inayati. Inayati. Baik, habis itu jazm, maka kalau jazm hilang huruf ilatnya kan, udah hilang huruf ilatnya, jadi yad'u kan. Nah dibuang lagi, ini dihilangkan huruf apa tadi? Mudoro'ahnya, huruf mudoro'ah dihilangkan, dihapus, bukan hilang, mudoro'ahnya dihapus, kemudian ganti menjadi hamzah wasol gitu. Jadi hamzah wasol itu maka pembentukannya gampang, jadi kan seperti tadi qalu tambah ud'u jadi qaludu gitu. Harus bacanya tajwid yang benar. Ada di etalase 4/5 yaitu. Itu untuk tajwid, belajar kita tajwid. Bagus itu Qur'annya, insyaallah. Terbitan Ummul Qura kemarin tuh waktu aku ini di akun satunya itu viral sampai ke Malaysia, nanya ini tuh, kata bilang enggak, Malaysia susah ibu bapak gitu, pakcik makcik, makanya ambil di ini aja di marketplace yang ada di Malaysia gitu Kak. Baik, udah ya. Qalu du'u lana. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Da'a binanya apa? Binanya seperti goza, nakis. Nakis wawi. Nih Bu. Oke. Da'a yad'u da'watan wa mad'atan fahuwa da'in ya. Wadaka mad'ubun. Ud'u la tad'u. Apa? Mada'an? Mada'watan? Iya, yang ini harus diingat-ingat. Itu binanya adalah nakis wawi Ibu. Iya. Sini ada da'a yang tadi saya buat tuh nakis wawi. Karena kalau kita menjadikan masdar atau mudhari wawunya kelihatan. Da'a yad'u. Da'a yad'u gitu. Ini fi'il mudhari'nya ya. Nah, kelihatan ada wawu di situ. Ini huruf ilat. Iya. Ketika huruf ilat dijadikan jazm, maka hilang huruf ilatnya kan? Nah, fi'il amr itu jazm. Baik. Nah, apakah ada fi'il nahi? Nggak ada fi'il nahi. Fi'il nahi itu karena kemasukan huruf la nahi.
la nahi, maka fi'il mudhari'nya menjadi jazm gitu loh Kak. Jadi jangan salah, nanti ada berapa fi'il, cuma 2, fi'il madi dengan fi'il mudhari, sama 3 sama fi'il amr gitu. Nah kan 4 nanti ada fi'il nahi, fi'il nahi bukan namanya fi'il, tapi itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. Ingat-ingat ya, saya ulangi. Jadi kalau kita cerita fi'il itu ya Kak, ada berapa fi'il? Ada 3. Yang pertama fi'il madi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari. Yang ketiganya fi'il apa? Fi'il amar gitu. Amar ini perintah. Kondisinya yang akan datang. Kalau fi'il mudhari zamannya apa? Zamannya sekarang dan akan datang. Kalau madi telah lampau, ya kan? Nggak ada yang merintahkan lampau, itu nggak ada. Ya kan? Baik. Nah, terus ada yang bilang fi'il nahi. Nah, ini fi'il nahi, Kak. Fi'il nahi. Bukan fi'il nahi, ini adalah fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari kemasukan huruf lam. Lamnya lam apa? Lam nahi. Kalau kemasukan huruf lam nahi, maka fi'il mudhari'nya menjadi fi'il mudhari yang jazm gitu Kak. Gitu. Silakan. Masya Allah. Baik. Paham ya? Jadi kalau ada yang tanya, berapakah macam fi'il? Ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amar gitu. Pertanyaannya lagi, bukankah ada fi'il nahi? Ini bukan fi'il nahi, tapi fi'il mudhari yang kemasukan huruf la nahi gitu. Paham ya? Nah, kebetulan yang kita bahas adalah qalu du'u lana. Nah, udu itu fi'il amar. Fi'il amar itu posisinya harus jazm. Nah, ini bentuknya apa? Mabniun ala hadfu apa? Yang akhirnya apa? Fi'il ilat. Ya harfu ilatnya apa? Ya da'a yadu, dari da'a yadu. Huruf ilatnya wawu. Makanya binanya apa? Nakis apa Kak? Nakis wawi. Nakisun. Ya, naknya panjang. Nakisun. Ya. Nakis wawi. Gitu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian kalau dia di posisi sebagai jazm, maka hilang huruf ilatnya kan? Hilang. Ya do'u hilang kan? Karena ilatnya hilang, maka kita bacanya yad'u. Nah, tambah lagi dihapus. Ini dihapus, ini juga dihapus. Dihapus ininya, huruf mudharaahnya dihapus. Huruf mudharaah diganti dengan hamzah wasol gitu. Makanya kita bacanya Pak, qalu du'u lana gitu Kak. Udah jam 7.29. Gitu. Ya, lanjut. Jadi ulangi lagi, kalau ditanya berapa ada fi'il? Ada 3, bukan 4. Lanjut ya. Insyaallah. Baik. Qalud ulana robba. Robba jadi apa, Bu? Bapak, Ibu, Bapak, adik, kakak. Ayo. Robbaka, robba. Jadi apa? Robba jadi apa? Maf'ul bih, betul. Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Nasabkan dengan fathah. Betul, Cak Aci, Masya Allah. Kemudian karena ini ada isim dengan isim digabung, idofah namanya, maka roba juga sebagai apa? Roba juga sebagai apa? Ayo Kak. Ayo. Roba sebagai mudhof. Mudhof itu
Ini roba tuh maf'ul bih. Kemudian dia juga diidofahkan ke ka, maka robanya ini sebagai mudhof. Ya, mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai apa? Mudhof ilaih gitu. Oke. Ya, wahuwa mudhof. Langi-langi. Qalu fi'il madi maklum dengan fa'ilnya hum. Ud'u fi'il amar, ya. Fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Lana ini jar majrur muta'alaknya ke ud'u. Robba maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ka domir mutasi sebagai mudhof ilaih gitu Kak. Kalau membaca seperti itu. Yang kalau di kitabnya itu kan panjang ya Bu ya. Ya baik. Ini saya kasih mudah makanya untuk i'rab pemula. Pemula. Pertama kita kan ada mushaf i'rabnya, ada kisi-kisinya gitu. Nanti kita baca ternyata hurufnya cuma bilangnya huruf aja. Tapi sini kan kita harus teliti ini maksudnya huruf istinaf atau huruf atop atau istifham atau apa gitu. Baik. Lanjut. Yubayin apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang apa? Ayo Kak, ayo ingat yang kemarin. Ya, betul Ibu. Ya, betul Cek. Fi'il mudhari yang apa? Ayo ingat. Yang jazm, fi'il mudhari jazm sebagai apa? Tidak jazmkan dengan apa? Dijazmkan dengan apa ibunya Rehan? Mabniun yubayyin. Betul, dijazmkan dengan sukun. Karena apa? Ya, betul Bu. Buati yubayyin fi'il mudhari yang jazm yang dijazmkan dengan sukun. Dengan apa ini ya? Ada fa'ilnya dong? Yubayyin. Fa'ilnya apa ini? Apa baru domir? Yubayyin. Fa'il ya. Fa'ilnya apa ini? Karena dilihat kalaupun hiya ini berarti hiya apa huwa? Ini hiya apa huwa? Huwa, betul huwa. Baik, huwa. Oke, menjadi fa'il. Yubayyin fi'il mudhari jazm dengan fa'ilnya huwa sebagai apa? Ya, sebagai apa? Pelajar kemarin. Ayo Bu, pelajaran kemarin. Jawab tolak, Masya Allah. Iya, jawab tolab. Iya, dari apa? Jawab tolab dari apa? Tolabnya ud'u gitu. Assalamualaikum, sudah sehat? Alhamdulillah Teh Elis. Betul, jawab fi'il amar. Betul, jawab tolab. Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Jawab fi'il amar ud'u. Betul. Ya. Lana. Ayo lana apa lana? Gampang. Lana apa lana? Lana. Iya. Lana. Jar majrur, betul. Ini huruf jar dan ini majrurnya. Jar majrur ini muta'alaknya kemana, Cek? Muta'alaknya kemana? Ya, betul Kak Elis. Ya, betul Teh Elis. Jar majrur muta'alaknya kemana? Jarun wa majrurun muta'allakun ke. Ayo Kak, kalau bahasa pesanan ta'aluknya kemana ta'aluk? Ayo, ud'u. Enggak Kak. Ya, yubayyin, betul Cek. Betul Kak. Iya. Yubayyin.
Ya, betul. Yubayitun. Yubayin, Ibu. Betul. Yubayin. Betul, Kak Wati. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Qalud'u lana yubayyin lana, lanaknya jar majur muta'alakunnya ke yubayyin. Pada yubayyin. Ma jadi apa nih? Ma jadi apa nih? Sama seperti tadi aku udah cerita ya. Yang qalud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya gitu. Maknya sama. Ma apa itu? Ma apa itu? Ma istifham. Betul, sebagai apa? Ini maknya ma istifham. Istifhamin. Ya kan, istifhamin sebagai apa? Betul, sebagai khobar muqaddam. Kenapa disebut khobar muqaddam? Karena dia mendahului mubtadanya. Mubtadanya apa? Mubtadanya apa yuk? Oke, mubtadanya apa? Mana yang kata menjadi mubtada? Ma isim istifham sebagai khobar muqaddam. Baik, betul, Cek. Launuha. Launu ini sebagai khobarnya berarti mubtada, iya kan? Mubtada apa namanya? Mubtada muakhor, iya kan? Iya, launu aja, Bu. Iya, Cek, launu aja. Mubtada muakhor yang dirofakkan dengan doma. Ya, yang dirofakkan dengan doma wahwa. Ya, betul, rofakkan dengan doma wahwa apa? Wahwa mudhof, betul. Telis, Masya Allah. Wahwa mudhof. Domir mutasi sebagai apa? Domir mutasi sebagai apa? Yuk, yang lainnya boleh komentar kok. Domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Betul. Jangan ragu, yang sudah tahu ataupun belum tahu pokoknya nulis aja. Baik. Oke, dah ya. Kita ulangi. Kalau apa? Fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ud'u fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Lana jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun muta'alaknya ke ud'u gitu. Kemudian rabbaka maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Yubayyin apa nih? Fi'il mudhari yang apa? Zajem. Dengan tanda jazmnya sukun. Oke, karena apa? Fi'il mudhari shahih akhir. Dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Oke. Yubayyin itu sebagai jawab dari tolab, ya kan? Jawab fi'il amar kah? Jawab fi'il amar. Oke. Jadi apa jawabnya ke fi'il amar ini? Fi'il amar dengan fa'il. Baik. Kemudian fi'il mudhari yang zajem dengan tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari shahih akhir. Kemudian dengan fa'ilnya huwa. Baik. Fi'il mudhari zajem dengan fa'ilnya huwa ini sebagai jawab tolab atau jawab dari fi'il amar. Ud'u, yang di sini kan ud'u ini hamzah wasal kan, Kak? Ya ud'u gitu kan, Kak. Baik. Qalu du'u. Iya.
karena ini hamzah wasal. Baik. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Lana jarun wa majrurun. Jarun majrur, muta'aliknya ke mana? Muta'aliknya ke yubayyin. Oke, ke yubayyin. Ma-nya ini adalah isim istifham sebagai khobar muqaddam. Launu ini mubtada muakhor, ya. Mubtada muakhor yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof, diidofahkan ini teh. Nah, gitu. Sudah ya? Benar, itu mubtada muakhor. Karena yang ma-nya ini sebagai khobar muqaddam. Yang bisa jadi khobar muqaddam apa aja? Jar majrur, dzaraf, isim istifham gitu kan. Domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Keren Kak Damski. Udah selesai, kita tinggal menerjemahkan. Ya. Kalau mereka berkata, mereka, siapa mereka? Bani Israel. Israel berkata. Apa ini? Kamu, engkau. Mohonkanlah, ya kan? Mohonkanlah bagi kami. Itu aja dulu. Apa namanya itu secara itu dulu. Kau mohonkanlah bagi kami pada Tuhanmu. Yubayyin apa? Dia menjelaskan bagi kami. Dia menjelaskan agar dia menjelaskan bagi kami apa warnanya, nya ke sapi, ya kan? Gitu ya. Makasih yang sudah tap-tap layar. Barakallahu fikum. Misi dan tujuan kita belajar nahwu shorof itu langsung Quran, karena biar kita memang niatannya untuk paham tentang Quran. Baik. Kenapa kita berpaham Quran? Agar kita pas waktu mengerjakan tidak salah gitu loh Kak. Iya. Misalnya apa, kalau di kajian kita kan misalnya akar katanya takbiran itu kan takbiran, kabir itu takbiran ya. Kalau kita belinya takbiran itu kan dari mengagungkan gitu, mengagungkan Allah, bukan berarti kita teriak-teriak itu misalnya Allahu Akbar Allah, bukan itu saja, bukan itu. Tapi yang dimaksud Quran kabir itu ya memang membuat menang gitu. Maksudnya gini, orang kalau kita mengagungkan Allah itu apakah dengan menyebut-nyebut nama Allah aja? Allah gitu, Allahu Akbar Allah. Enggak, yang dimaksud oleh Allah malahan kita diingatkan untuk apa? Memenangkan dari aturan-aturan yang lain gitu loh Kak. Iya. Menangkan dari apa? Dari hawa nafsu gitu. Jadi dari kemenangan kita itu menahan kita untuk ini tuh, untuk tidak makan minum puasa itu, maka kita rayakan cerita di masa Nabi Musa. Iya betul nih, cerita di masa Nabi Musa, tapi hikmahnya bisa pula ke kita. Sifatnya kita itu loh, kalau disuruh sama Allah apa? Menyembelih kurban gitu. Terus apa?
Tanya dong gimana sih nyembeli kurban itu, apakah harus begini begitu tuh, banyak nanyanya gitu loh, nggak mau dikerjain gitu. Biar tidak dikerjain. spesifik haji, istilah haji nih, haji toh, itu haji itu gimana katanya, ya haji itu kalau bagi yang mampu gitu. Kamu udah punya rumah, udah punya Mercedes, udah punya apa Pajero, udah punya apa, itu berarti mampu toh. Punya utang nggak punya utang, nggak, karena mampu itu kan ini ya, apa namanya tuh, di sananya kita juga harus kekuatannya apa tuh, saya harus sehat. Iya betul, tapi kamu kan masih muda, masih sehat, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah. Tapi kan kalau itu tuh mampu itu kan juga kita harus punya ilmu dan sebagainya, sambil jalan apa banyak kelasnya gitu, akhirnya malah bukan panggilan dari Allah, saya mungkin belum dipanggil sama Allah, bukan itu. Yang dimau ya sama Allah itu manis atau ilaihi sabila, itu kemampuan materi dan fisik kayak gitu. Banyak yang nggak bahas secara fisik tapi mereka merasa mampu dan apa ya, sama mampu atau tidaknya kan dirinya sendiri. Mau udah nggak punya hutang, apa ininya banyak. Kita kan kalau haji itu kan nyetor dulu ya, kalau di sini. Kalau dulu saya haji itu di sana nggak kayaknya terus siap yul berangkat gitu, bawa anak lagi. Itu. Nah, jadi cerita zaman dulu itu bisa juga diplotkan ke kita, Bang Sobri. Ya, jadi kalau kita banyak ngeyel, banyak bisa jadi nah kita tuh jadi Bani Israel gitu loh, Kak. Kisah-kisah dulu, informasi yang dulu itu bisa juga menjadikan apa informasi Allah kepada kita, bahwa bisa jadi ini kalian ya pantasnya itu sama seperti Bani Israel gitu. Terus nanti ada yang bilang saya kan bukan Bani Israel, oke. Terus sekarang kalau itu cerita munafik, kita kan bilang saya kan bukan munafik gitu, oke. Yang bisa menilai kan diri sendiri gitu. Ini ayat ini kena enggak ke kita gitu. Ya semoga aja meluruskan. Iya Bang Sawi, makanya pakainya bahasanya tuh yubayin, pakai mudore gitu loh. Sesuatu yang mudore itu berlangsung sampai sekarang. Ya orang-orang yang banyak minta penjelasan gitu loh, Kak. Oh berarti ibu mentafsirin. Wih, ayat dengan ayat, tidak apa. Tafsir itu berkembang, Kak. Iya. Seperti apa? Terus kita pegang yang itu aja enggak. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Para penafsir itu memang memberikan catatan bagi kita bahwa ini tafsiran menurut aku dan akan berkembang terus. Jadi bisa jadi tafsiran ini tidak sesuai dengan zaman kalian gitu. Kan? Begitu juga ketika sains itu juga terus berkembang. Apakah ilmu pengetahuan alam berkembang? Iya. Itu makanya sunatullah, Kak. Alimat maju makin. Kita sekarang belajar ya, kalau misalnya pakai cara dulu itu talaki harus, Kak. Terus habis itu kita tidak memanfaatkan teknologi, ketinggalan kita. Makanya saya sering Alan, makanya saya sering sharing mengajarkan kakak jangan berhenti di sini, kakak harus punya aplikasi ini untuk apa, untuk membantu belajar, biar nggak pas waktu kita tuh duduk gowoh tuh apa ya, bengong, nggak ada kerjaan, terus kita malah dengerin hal-hal yang tidak baik, yang mestinya hal yang baik bisa saya dengerin Quran ya, tapi manfaatnya tuh kurang gitu loh, Kak. Manfaatnya lebih banyak kalau kita baca ini apa artinya, ini maksudnya apa, ini apa gitu. Jangan kayak kemarin aku punya cerita, ada sebuah Bismillahirrahmanirrahim, ada sebuah terapi gitu loh. Terapinya itu luar biasa, aku ceritain itu kan. Ternyata bener pas waktu itu si terapisnya tuh bilang kalau kita punya masalah sebenarnya jawabannya ada di Quran. Gimana ceritanya, Mbak? Saya bilang gitu. Jadi pas waktu terapi itu disuruh buka ayatnya ayat berapa sambil merem, gitu aja. Nah itu jawabannya ada di situ. Really? Gitu. Seriously? Iya katanya. Nah dengar tiga cara kalau nggak salah maksud ya. Kalau misalnya apa namanya itu kan cara orang menafsiri kayak gitu caranya.
penyakitnya apa, ini masuk di dalam apa Quran. Gak kayak gitu sayangku, cintaku. Dalam menghormati Quran dipelajari apanya, nahwu sorobnya pelajari, kemudian semantiknya pelajari, ajaran-ajaran yang literasinya dipelajari, nanti kita berkembang gitu loh. Terus nanti kita tafsirnya berkembang gitu, menafsirkan apa sesuai dengan kondisi zaman. Oh, ini tafsirnya nggak sesuai nih gitu. Misalnya kita pakai tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tuh yang dulu. Terus malah dulu tuh saya pernah belajar Ibnu Katsir tuh ada bahasan-bahasan tafsirnya itu dengan dikaitkan dengan hadis-hadis yang nggak ini tuh nggak sesuai gitu. Nah, kita tinggalin gitu. Hanya apa kata Tuhan yang benar, yang aman, mana ya, back to Quran, kembali ke Quran gimana gitu. Iya, betul Pak. Al-Quran sumber pengetahuan sangat luas. Caranya gimana kita bisa memahami Quran ya? Quranan Arabian, belajar bahasa Arab. Kan sudah ada terjemah. Terjemah itu bisa menyesatkan. Contoh, kayak kemarin tuh saya lihat di terjemah Depak ya. Nggak pakai kalian tapi kamu gitu. Sering kan? Sering dibaca. Aduh, Masya Allah, ini Qurannya belum saya lihat lagi. Iya, yang kayak gitu. Makanya caranya kita memahami Quran itu ya satu. Pertama banget tuh belajar ilmu alatnya. Nahwu sorob gitu. Seperti kita sekarang ini kan. Ini apa? Fi'il madi. Fa'ilnya apa gitu. Yang berkata siapa tahu. Yang berkata tuh Bani Israel gitu. Bani Israel ngomong, bilangin dong sama Tuhan engkau Musa. Jelasin apa tuh warnanya gitu. Tadinya ngeyelnya kan itu. Apa itu sapinya yang nggak tua, yang nggak muda, pokoknya tengah-tengah gitu. Kalau dia nggak ngeyel tuh langsung dikerjain, nggak akan ada ini perintah yang spesifik gitu loh Kak. Fi'il dod, oh yang dod yang mana? Yang ini fi'il mudhari jazm Kak. Ini ramzam saya. Fi'lun mudhari'un yang jazm ini Kak. Fi'il mudhari jazm yang dijazmkan oleh sukun dengan yang dijazmkan sebentar. Fi'il mudhari jazm dengan tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa fa'ilnya huwa? Kenapa ini jazm? Karena ini sebagai jawab dari fi'il amr ud'u atau sebagai jawab tolab. Jawab tolab itu harus jazm gitu Kak. Gitu Kak, terlalu banyak tanya sampai susah untuk melakukan. Iya betul. Bukan susah sebenarnya. Udah tahu dia tuh yang mereka sembah itu dibunuh gitu. Kan mereka itu sampai buat patung sapi itu kan Kak. Coba di maknya apa? Oh ini maknya itu isim istifham sebagai khabar muqaddam. Kakak baru masuk ya? Iya. Ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar gitu Kak. Baik. Ulangi. Baik, yang bagi yang baru masuk saya ulangi bacanya. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ud'u fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Lana jar majrur. Jar majrur ini muta'alaknya ke ud'u. Rabbaka robba maf'ul bihi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, kalau ada qalu ini kan fi'il madi maklum. Kemudian ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, ini namanya makulul qouli. Makulul qouli sebagai apa? Sebagai maf'ul bih karena dia fi'il madinya maklum. Yang ini qaulunya itu. Baik, lanjut. Yubayyin lana. Assalamualaikum Bun, telat masuk ya, udah mau sebelah di ya, kita baca ya. Yubayyin lana, yubayyin fi'il mudhari yang jazm dengan fa'ilnya huwa. Yubayyin itu fi'il mudhari jazm dengan tanda jazmnya sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Baik, yubayyin ini sebagai jawab tolak dari ud'u. Lana ini jar majrur. Jar majrur itu muta'alaknya ke yubayyin. Oke. Ma ini adalah isim istifham sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam Kak. Launu ini adalah mubtada muakhar yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof, domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Itu kan. Ya, jatuh setelah tolab. Kenapa?
Iya, kenapa jadi yubayinu, kenapa jadi yubayin gitu Kak. Ya. Yubayin ini adalah fi'il mudhari jazm dengan fa'ilnya huwa. Yubayin ini karena jadi jawab tolab dari ud'u atau jawab amar dari ud'u, maka dia posisinya harus jazm. Tanda jazmnya itu sukun. Asalnya yubayinu jadi yubayin gitu loh Kak. Siap. Jangan puyeng apa. Tasib itu nggak usah dihafal Kakak. Jangan salah, tasib itu mudah banget, nggak usah dihafal. Betul. Bukan karena jazm Kak. Jawab tolab itu dia harus jazm. Karena apa? Karena ini posisinya harus dijazmkan sebagai jawab tolab gitu. Z itu dikira apa? Iya jazm Z. Kan ada gini Kak. Kakak baru masuk ya? Baik. Itu mainan saya. Mainan aku. Ya. Ada fiil mudori zazm. Ya kan zazm. Dori zazm dengan fa'il. Gitu biasanya. Terus habis itu ada lagi kita suka ngambil lagi. Fiil mudori. Yang apa? Rofa. Dengan fa'il. Jadi ada lagi fiil mudori yang nasab dengan fa'il gitu. Ya. Ada 9 atau 9 apa 8 itu yang menyebabkan setelahnya menjadi jazm gitu kan. Ada di PT saya waktu belajar sama Ustaz Heskil. Kalau nggak salah ininya ada apa namanya tuh, ada syairnya ya Kak. Jadi kalau fi'il mudhari itu kan posisinya ada yang rofa, ada yang jazm, ada yang nasab gitu loh Kak. Aku pakai seperti itu. Kan ini pemula. Untuk pemula, makanya kakak yang baru masuk itu kaget Kak. Ngapain aku kayak gini? Buat memahamkan. Gitu. Oke, dah ya Kak ya. Udah jam 7:58. Saya undur diri. Silakan kalau yang pengen lihat di referensi saya pakai apa. Ya. Ada beberapa kitab. Ada berapa musab ya? Ini yang kedua, talase 2 itu ya musab i'rob. Harganya 89.000 tapi masing-masing. Maksudnya gimana? Ya kan dua-duanya ada yang dot mudore apa. Nanti lama-lama bisa kok. Iya. Makanya di sini ada mushaf i'rab tuh kan Kak. Al-Qur'an dengan mushaf i'rab itu. Bagus itu untuk di. Baik, terima kasih ya Kak ya. Kita sudahi dulu dan kita baca doa dulu. Mohon maaf lahir batin, kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, amin ya rabbal alamin. Sami-sami teteh. Allah yubarik fi cacih. Saya tutup ya. Makasih atas partisipasinya. Besok ketemu lagi insya Allah. Sama-sama Teh Elis. Besok ketemu lagi ya. Nuhun. Maksudnya gimana? Gak paham. Sebentar. Gak paham. Saya disuruh PKPK gak paham. Sudah. Bye-bye.